itu 400 sampai 500 USD per bulan dari merangkak dari kuli. Gue bilang itu true story yang gokil sih. Iya, itu keren sih. Iya, dan itu salah satu bisa dibilang zero to hero karir Web3 yang ada di Indonesia. Mungkin buat teman-teman awam yang non Web3 yang nonton ini, itu kalian bisa tanya-tanya ke community Web3 Indonesia manapun, orang pasti tahu siapa namanya. Itu salah satu legend. You look so young man. Terus dia bilang, iya gue masih 18. Gue bilang, shit, ternyata ya kayak gitu. Iya. Gila sih, emang Web3 ini membuka banyak peluang kerjaan ya. Bener. Community manager itu sebenarnya kayak versi modernnya dari customer service. Iya, benar. Ada saran nggak buat orang-orang yang mau kerja di Web3, jadi CM nih? Saran, ya mungkin ya ada saran lain, skill atau kayak kepribadian harus gimana gitu kan? Mental harus sabar. Nah, Kalau projectnya tajir banget nih, amin banget. Itu kalian passive income, kalian bisa tidur tenang tuh. Iya. gajinya berapa, ya kan? Oke. Dari CM ya, dari CM aja, ya kan? Oke, community manager itu setiap negara ada standarnya. Kalau di Indonesia biasanya project luar, terutama udah tahu UMR Indonesia itu dirata-ratakan regionnya itu 300 USD. Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi di episode ketiga Web3 Professional Series. Nah, hari ini aku ada tamu spesial banget nih, ya kan? Buat kamu yang mungkin sering ikut community event, community gathering di Jakarta, pasti dah sering banget ketemu. Jadi mungkin dah ya, sering lihat mukanya juga, ya kan? Dah nggak awam ya, udah sering banget lah pokoknya, ya kan? Namanya Bro Imam, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Solusi Investasi. Oke? Nah, oke Bro Imam, gimana kabarnya? Sehat. Wah, sorry banget. Thank you banget ya udah datang hari ini ya. Thank you. Kebetulan lokasinya deket nih. Iya, ngesot doang sih. Ngesot doang. Iya, Waduh, mantap. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Kerjaan lancar? Alhamdulillah, baru kan masih basian dari Bali. Oh iya, masih kerjaan belum jelas ya? Apa bukan, kan abis Bali Vibe balik ke Jakarta full laptop kan lain ya. Iya, Jadi menormalisasikan lagi gitu. iya. Jadi ya gitulah. Kita mengembalikan frekuensinya dulu ya. Iya. Oke. Catch up dulu. Oke. Iya. Mantap. Nah, aku pengen tanya tadi, jadi tujuan interview hari ini, kayaknya bukan interview sih, cuman ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi aku pengen sharing-sharing ke teman-teman semua audiens Solusi Investasi ini. Jadi kalau misalkan di Web3 itu ada kerjaan kayak apa aja sih? Opportunity itu kayak apa aja sih? Ya kan? Kan yang banyak ke sorot tuh kan kalau misalkan kamu influencer gitu kan. Yeah. Kayak misalkan ada Ko Yunepto, ya kan, Ko Andreas itu kan dia terkenal nih, ya kan. Cuman kan ada, bisa aku bilang, orang-orang yang di balik layar, ya kan. Betul. Nah, ini kita pengen aku pengen sharing-sharing aja. Jadi Bro Imam ini dia sekarang jadi CM ya, di Flipster. Nah, mungkin bisa share dulu background pendidikan. Jadi dulu kamu belajar di mana, kuliah atau SMA? Sebenarnya pendidikan gue nggak nyambung sih sama Web3. Gue dulu ilmuwan sebagai bioteknologi. Iya. Gila. Cuma waktu itu gue merasa berkarir scientist di Indonesia tuh culture kerjanya kurang enak lah. Gitu. Jadi lo tahun berapa sih lulusnya? Masuk kuliahnya? Kuliah 2014, lulus 2018. Jadi biotek dulu pernah kerja di lab COVID. Gue pernah kerja di bikin biomaterial buat salah satu perusahaan outsourcing gitulah. Gila. Cuma ternyata pas pandemi niche gue ini cuma dipakai buat COVID. Terus pas kerja lab COVID gue merasa kok gue nggak happy ya gitu. Iya. Dan memang kebetulan gue udah trading crypto tuh dari 2018 belajar. Udah lama juga loh ya. Jadi dulunya cuma ya sambilan muterin duit hasil kerja lah gitu, nggak terlalu serius banget. Cuma ya bisa dibilang akhirnya gue menyadari kayaknya nggak ini sih. Bukan passion. Bukan, gue suka ilmunya nggak suka culture kerja ya. Jadi gue merasa mungkin for now gue nggak memfokuskan scientist gue dulu. Tapi gue akhirnya mau pikir
ya udahlah coba berkarir di Web3 dan kebetulan jalur gua berkarir di Web3 itu agak unik. Dulu gue juga sempat nonton kripto namanya Decentra Boys. Oke. Sekarang sih gua ngonten kayak sebulan 2 bulan sekali. Soalnya ya karena gue emang lebih suka bekerja di involve community ya gitu. Karena menurut gua community itu lebih menyenangkan, kayak kita banyak opportunity nyambungin orang, dari nyambungin orang kita bisa bantu misalnya untuk cariin partner lah, cariin intinya kolaborasi lah gitu. Jadi akhirnya gue merasa mungkin ini fokusnya gue di sini, dan memang karena gue nggak bisa coding jadi memang eksplorasinya lebih ke marketing konten dan segala macem. Bahkan gue punya NFT musik label juga yang dimana gue start dari hobi gue awalnya nggak Web3, cuma ngelihat pas pandemi kok musik EDM hip hop di Indonesia buat yang talent indinya agak kurang gitu. Tapi gue mau nyoba terjun, gue nggak punya wawasan musik industri tapi gue bisa bikin musik buat teman-teman, gue explore. Terus ternyata ada teknologi NFT, ya udah gue NFT kan musik gue dan dapat beberapa award juga di Tezos. Terus habis itu beberapa award juga di jaringan BNB. Dulu BNB ada nama NFT marketplace-nya gue lupa. Tapi itu untuk art, kalau nggak salah Airtable or something gitu. Jadi gue bikin audio visual untuk musik. Terus kadang kolaborasi musik gue dengan project GameFi. Bahkan salah satu project GameFi terbesar di Indonesia tuh Sekuya itu udah pakai kita. Gue punya NFT musik label Sekut Beat namanya, itu untuk bikin kompetisi musik GameFi. Jadi memang dari dua itu akhirnya ada satu karir yang bisa gue silver lining, nemu nyata gue jagonya untuk community building management gitu. Jadi ya gue juga eksperimentasi banyak hal sih sebenarnya gitu. Keren. Jadi awal masuk kamu, iya mungkin yang belum kau jelasin tuh awal kamu bisa ngerti masuk ke dunia Web3 itu gimana? Jadi kan kau bilang 2018 nih udah mulai trading. Iya. Nah, awalnya gimana? Kok bisa Sebenarnya trading tahun segitu tuh? karena dulu gue lulus kuliah, gue 4 bulan gabut, dan gue berpikir dulu kan gue serabutan nari breakdance juga. Terus gue pikir duit buat dari breakdance gak seberapa, muterinnya gimana ya. Dan dulu kan orang di hype, nih kripto tuh bisa leverage-nya tinggi, tradingnya pumpnya kencang dan segala macam. Akhirnya gue coba scalping, tapi scalpingnya bukan derivatif atau future ya, lebih kayak spot trade. Karena dulu nyoba Indodax nggak salah, Indodax. Terus pertama kali KYC Binance juga itu gara-gara ada ICO-nya Harmony One. Dulu gue nyoba dan akhirnya gue contribute di community Harmony One. Dulu gue sempat bantu-bantu di sana lah, ibaratnya sampai build NFT community-nya si Harmony One untuk Indonesia juga. Ya lumayan menarik sih gitu. Cuma memang waktu itu gue merasa akhirnya setelah info lebih banyak, kayaknya gue lebih nyaman di sana sih. Dan akhirnya ya keterusan aja sampai sekarang. Gitu. Mantap. Wah, ini lumayan menarik juga ya. Saya udah lumayan lama. Aku masuk Web3 juga relatif baru ya. Tahun berapa sih? 2021. Jadi kayak ya waktu habis ada Dogecoin boom itu kan ya kan. Jadi ya masih awam lah bisa dibilang. Ini ternyata lu udah lebih lama nih. Tapi meskipun start lebih awal, gue mungkin drawbacknya lebih banyak sih. Karena 2019 gue bakar duit itu bisa ratusan juta nyobain DeFi pertama di ETH yang mahal gas fee. Dapat kena scamnya DeFi Tron awal-awal. Tron tuh dulu kan cuma ada Justland ya, kalau nggak salah. Justland, terus dia ada token judinya Wing ya. Nah dulu kan Wing tuh dipakai buat betting bola. Jadi kolateral betting bola, gue iseng duit habis aja gitu. Dan bagi gue kayak ya dulu gue berpikir gue pertama kali kerja masih ya ada orang tua juga masih support lah gitu. Kalau sekarang kan beda, mungkin lebih survival lah. Iya, benar. Dan akhirnya gue merasa oke, berarti wawasan coba-coba ngulik gue udah cukup nih. Akhirnya coba berani terjun lebih dalam sampai akhirnya berkarir kayak sekarang. Kalau ini agak personal ya, sorry. Kalau misalkan waktu awal-awal tuh berapa kayak misalkan uang terbesar hasil dari kriptomu gitu?
Eh, Mungkin ratusan juta aja. Mungkin gua nggak bisa sebut nominal, Iya, tapi range aja, range. tapi yang paling besar tuh gue dapat di Kingdom. Ah. Airdrop ya di Kingdom itu Dari airdrop berarti ya? iya airdrop. Waktu itu kan garap tax ya. Ah. Dulu karena kan di Kingdom tuh di Harmony One. Jadi Tahun berapa itu? 2021 lah. 21. Oke. Itu total taxnya sampai gue punya liquidity providernya itu range estimasi mungkin bisa dibilang di atas 300 juta kali ya. Iya, tapi gue sayangnya kan karena dia dulu payernya pakai USD. Iya, USD kita tahu Terra Luna crash ya. Ya dan akhirnya ya udah gue cuma bisa ambil profit baliknya kayak cuma 30% ya. Sisanya karena kan dulu mereka ada sistem lock DeFi. Iya. Cuma sayangnya ternyata core timnya tuh nge-escrow locknya. Nah dan gue nggak tahu kalau ternyata bisa di escrow. Kalau di escrow kan take profitnya enak. Iya. Nah akhirnya gue merasa kayak wah ini core timnya anjing juga nih gitu. Tapi ya it is what it is. Ternyata gamenya pun juga masih survive. Cuma beda nambah chain doang sih. Dan menurut gue sebenarnya gue sendiri dari garapan airdrop sebenarnya gue lebih di cycle market sebelumnya sih yang garapan airdrop gue lumayan oke. Untuk cycle market tahun ini karena gue terlalu berfokus di karir bantu ininya akhirnya selalu yang JP-nya abu mulu. Jadi ya gue merasa oh mungkin this year ya fokus kerja aja ya pokoknya karir Web3 aja dah gitu. Kayak aku juga jujur kayak selama ini aku juga jarang airdrop ya. Ya aku nggak mendiskreditkan airdrop ya. Memang oke, banyak yang JP. Cuman kadang tuh aku ngerasa kayak airdrop tuh terlalu spekulatif ya. Saya kadang ya JP gede ya kan. Tapi kebanyakan juga enggak. Kalau kita kerja itu kan effort kita ya hasilnya sesuai effort kita gitu kan. Tapi gue respect sama content creator kayak Om Andreas Tobing, Bro Yunepto yang emang dari airdrop dia bisa jadi leverage karirnya lebih dari sekedar airdropper gitu. Bisa bikin macem-macem lah istilahnya dari kontennya mereka gitu. Nah, cuma karena terinspirasi dari mereka yang sukses, banyak teman-teman tuh ini fun fact gue pernah nemu di LinkedIn, orang naruh di LinkedIn-nya job desk kan di LinkedIn ada job title tuh airdropper. Literally professional airdropper. Terus gue tanya, kok lu taruh gitu? Dia bilang, iya gue full time airdropper gitu. Dan gue selalu JP, lu pede banget gitu. Lu dari mana gitu? Bukan berarti gue meremehkan, tapi maksudnya ya lu bilang benar terlalu spekulatif pertama. Kedua adalah airdrop itu sebanyak-banyaknya lu ikutin, risk ratio untuk lu bisa menjadi pendapatan tetap itu kan terlalu tinggi, variatifnya nggak make it gitu. Bahkan ada yang lebih konyol, ada orang dia nggak pernah kerja sama sekali di Web3, nggak punya background marketing, social media management dan segala macam. Dia cuma rajin hunting AMA. Jadi AMA session yang buat kayak tanya jawab antar project, kalau kolaboratif partner. Dia cuma jadi penanya, selalu berusaha pingin menang dari pertanyaannya, dan per bulan dia bisa ngasilin 700 sampai 800 dolar sebulan dari ngikutin AMA tiap hari. Jadi dia hunting AMA global, AMA project lokal segala macam, dia nggak peduli, pokoknya duitnya itu buat dia makan hidup. Nah, karena dia saking effortnya tinggi, akhirnya salah satu CM dari salah satu blockchain lah yang untuk perwakilan Indonesia. Mungkin teman-teman yang udah berkarir di Web3 pasti tahu banget dia orang. Kalau di Telegram terkenal lah. Jadi dia backgroundnya tuh dia backgroundnya kuli awalnya. Terus dia merasa kayak butuh sambilan dari kuliah buat makan dari Amy Hunter. Dari Amy Hunter akhirnya dia diangkat jadi mod exchange. Langsung mod exchange loh, gue bilang jago. Jago juga berarti. Iya, dan mod exchange tuh beda dengan mod project ya. Kalau mod project mungkin lebih murah budgetnya gitu. Ini mod action tuh bisa estimasi 400-500 gitu. Gue bilang lebih sih. Dulu aku di hobi itu bisa mungkin 1.000 ada lah. Nah, tapi kalau itu CM lah, CM. Kalau ini CM dia mod, kalau mod tuh mungkin kayak 400-500 lah per action. Nah, itu 400 sampai 500 USD per bulan dari rangkak dari kuli. Gue bilang itu true story yang gokil sih. Iya, itu keren sih. Iya, dan itu salah satu bisa dibilang zero to hero karir Web3 yang ada di Indonesia. Mungkin buat teman-teman awam yang non Web3 yang nonton ini, itu kalian bisa tanya-tanya ke community Web3 Indonesia manapun, orang pasti tahu siapa namanya. Itu salah satu legend. Yang kedua, gue pernah nemu ada orang, dia ini
kerjaannya itu kalau orang kan biasanya garap airdrop rajin. Iya. Incarnya hadiah di akhir. Enggak. Setiap airdrop yang dia garap, dia bukan bikin konten kayak influencer pada umumnya. Dia merasa jadi konsultan project itu kayak project ini kayak lu kurang gini-gini. Dia nggak peduli dibayar atau enggak sampai akhirnya ada project yang recognize kayak ini orang jago ngekonsul, ngasih feedback sekarang. Dia jadi advisor. Wah, itu keren sih itu. Padahal dia nggak punya background apa-apa dan bocahnya tuh kok nggak salah masih SMA nggak salah. Gila. Iya, itu gue bilang kacau sih. Kacau sih. Dan itu tapi kalau yang ini bukan orang Indo sih. Cuma gue tahu, gue pernah dengar, gue datang ke salah satu Web3 festival. Kalau teman-teman tahu Token 2049, tapi yang Singapura yang tahun lalu ya, bukan yang sekarang ya. Itu gue ketemu ada orangnya ngobrol, dia bilang ini advisor gue project. Terus gue liat mukanya bocil banget. Terus gue tanya you look so young man. Terus dia bilang iya gue masih 18. Gue bilang shit, ternyata ya kayak gitu. Iya. Gila sih, emang Web3 ini membuka banyak peluang kerjaan ya. Bener. Iya. Oke. Nah, mungkin kamu besar juga, Bro. Selama ini sampai sekarang lu di Flipster ya. Itu kamu udah kerja di mana aja? Sebenarnya kalau karir, sebenarnya gue ada dua. Jadi ada yang project gue personal, ada yang karir. Project personal gue sampai sekarang masih jalan, which is Scootbeat tadi yang NFT musik label, tapi B2B lah, buat provide musik buat GameFi di app, atau mungkin marketing project Web3 yang butuh musik gue bisa provide. Ya itu basically ya namanya Web3 musik label lah, involve around that. Kalau yang kerjaan karir ya, jadi lucu ya, dulu iseng jadi mod Harmony One Indo, tapi waktu itu cuma kayak part time gabut, nggak dibayar awalnya, sampai dapat recognition, bantu build community-nya yuk gitu segala macem, dapat dari, terus gue juga dulu sempat bikin konten, sekarang mungkin slow down ya gitu karena gue lebih fokus di career wise-nya gitu. Tapi konten ini juga membawa gue kerja di salah satu project metaverse di Near. Namanya Reality Chain kalau nggak salah. Jadi gue nggak tahu sekarang projectnya masih ada atau enggak, tapi dulu gue pernah masuk jadi marketing leadnya sih gitu, bikin konsep segala macem, bawa band Mocha masuk metaverse, itu gue yang bawa dulu. Nah jadi pas pandemi lah, karena waktu itu kan banyak musisi yang nyari, dan kebetulan pas lagi gue NFT musik label gue jalan pas pandemi, gue bilang ini tempat kerja gue ada metaverse, tawar-tawarin masuk. Nah setelah cycle market yang lalu yang 2021-2022 kan tren metaverse hancur parah. Iya hancur. Aku juga dulu di metaverse juga bubar. Ya jadi akhirnya gue memutuskan yang baru, gue pindah ke project Socialfy namanya SingSing. Itu Web3 karaoke app. Ya itu masih sampai sekarang masih jalan tuh. Projectnya masih jalan. Gue 2 tahun itu, jadi 5 bulan pertama gue di SingSing community manager. Gue minta ganti role jadi partnership lead, karena waktu itu gue bilang kalau lu mau community Indo lu jalan, jangan community manager doang, harus ada presence gitu loh, istilah di event. Ya udah akhirnya gue jadi partnership lead sampai akhirnya gue 2 tahun itu alhamdulillah. Waktu itu SingSing itu salah satu project Vietnam yang di-recognize sama ABI, dikiranya tuh project Indo. Kayak dibilang part of the Indonesian Web3 project, padahal tuh project Vietnam. Iya, gue bilang gokil banget gitu. Effort gue nggak sia-sia 2 tahun di situ. Akhirnya setelah itu gue merasa kayak kayaknya gue udah cukup banyak, dan di sana akhirnya gue pindah ke Flipster. Tapi sebelum pindah ke Flipster sebenarnya gue juga nyambi waktu itu, sempat di GameFi Studio namanya Zabava Labs, masih jalan sampai sekarang. Terus untuk yang Zabava Lab-nya, meskipun gue udah nggak di Zabava Lab gitu. Terus juga dulu coba iseng, ada temen kebetulan ya bisa dibilang kayak cukong Bali gitu lah. Dia bilang kayak, bro lu jangan CM mulu, lu coba explore BD gitu, business development, which is waktu itu gue nyoba BD listing DXT. 9 bulan running, gue cuma closing 3 project, 2-nya aja dibantu senior BD gitu. Jadi gue nggak hitung itu closing sih sebenarnya. Dan gue nyadar akhirnya gue belajar perspektif baru gitu, sisi sales B2B dalam Web3 itu kayak gini. Meskipun tuh bukan skill yang gue kuat sebenarnya di situ. Dan akhirnya gue nyadar, akhirnya mereka bilang mungkin lo underperform keluar. Ini belak-belakan banget ya gue buka ya, tapi menurut gue ini good experience buat teman-teman yang nonton. Kenapa? Karena semakin banyak posisi yang non coding ya, terutama kalau kalian bukan programmer startnya,
untuk Web3 kalian tuh banyak eksplorasi. Jadi gue bisa summary dari 3 hal. Pasti community, partnership, sama BD. Iya. Jadi selalu 3 ini kalau untuk yang non coding. Ya itu yang lumayan umum lah. Ya lumayan umum, tapi lu nggak akan habis, orang nggak akan bosan nyari. Kenapa? Karena marketing Web3 itu lebih susah dari marketing project startup yang umumnya atau mungkin perusahaan konvensional. Kenapa? Perusahaan konvensional kompetisinya udah sangat tinggi, jadi strateginya cuma geser-geser dikit. Kalau ini kita tuh dituntut kayak pokoknya target kita gini, ya udah lu maunya gimana? Yang penting KPI-nya terjawab. Nah, jadi challenge-nya harus lebih kreatif gitu. Dan kalau bisa punya out of the box idea, keluarin. Jadi nggak ada takutnya lah. Cuma itu berlaku di project. Kalau di action, lu nggak bisa kayak gitu. Iya, pasti ada batasannya lah. Action karena action itu kan berhubungan dengan duit customer langsung. Jadi mereka ada harus yang lebih dijaga lah. Kalau project itu lebih eksperimental. Kita mau push certain limit, certain risks, oke lah. Gitu sih. Oke, mantap. Nah, ini kalau sekarang kamu di Flipster ya. Flipster itu adalah exchange juga bisa bilang ya. Dari Korea, ya kan? Ya sebenarnya dia timnya banyak kan Korea, tapi sebenarnya korporasinya lebih global sih. Gitu, license Poland soalnya. Oh, ya. Itu dari CM juga, yang mungkin bisa di-share juga kayak kerjanya ngapain sih? So basically community manager untuk exchange. Mungkin gua nggak bahas spesifik Flipster ya. Mungkin buat teman-teman yang mau jadi community manager di exchange crypto, sebenarnya fokusnya itu two things. Gimana caranya community tradernya sayang sama exchange kalian, which is kalian ngasih activity. Sebenarnya paling basic banget dari community manager tuh wajib bisa ngebawa AMA ya, hosting sih. Jadi hosting untuk cross partner project, bikin kreatif ideas dengan collaboration dengan project atau apapun itulah. Jadi dan ini berlaku di semua action sama sebenarnya. Dan kalau ada beberapa yang moderating, jadi CM-nya juga moderating untuk bantu kayak assist customer service lah buat kayak ada komplain segala macam. Cuma karena background gue partnership, gue lebih fokusnya partnership. Gitu. Nah, kalau aku lihat emang pengalaman ini agak beragam ya. Tadi kau bilang ya dari marketing pernah, CM pernah, BD pernah, partnership pernah, ya kan. Menurut yang paling asik nih apa berarti? Partnership karena partnership gue cuma connect the dots, gue nggak perlu keluarin banyak effort selama connect the dots-nya bisa running dan mengangkat KPI ya untuk si produknya, itu udah make sense. Kalau community memang kita harus keep in touch dengan community. Ya gue seneng sih bercommunity, gue cukup extrovert kadang. Tapi ada kalanya kalau kita lagi capek it's too much. Iya benar. Saya kadang kalau ada masalah rame, wah ini gara-gara. Dan tapi menurut gue community manager itu sebenarnya kayak versi modernnya dari customer service sebenarnya. Benar. Karena kalau customer service sebenarnya orang tanya jawabnya tuh satu arah ganti-ganti. Sedangkan kalau community manager dia muter. Jadi lebih kayak teman aja gitu. Dan selama kita bisa berteman dengan user tahu kok meskipun produknya amit-amit lagi bermasalah pun dia tahu personal orang yang bekerja community manager. Oh ini orang baik, dia cuma menjalankan tugasnya. Cuma mungkin kalau misalnya lagi ada amit-amit di produknya, oh mungkin ada produknya problem atau enggak mungkin ternyata update-nya lambat. Berarti ya itu bisa diakali gitu. Jadi memang ada shifted lah gitu. Dan sebenarnya community management ini adalah the biggest fundamental buat teman-teman belajar berkarir as marketing side dari produk Web3 sih. Gitu. Kenapa? Karena kalau CM itu sebenarnya paling palu gada. Harus bisa konten juga hosting moderating terus juga kadang marketing juga disuruh. Ya betul kan? Atau enggak partnership juga sebagai bagian community. Nah, roles community manager biasa ya untuk project kecil, biasanya dia nggak mau ambil pusing segmentasi partnership, compliance, bla bla bla, semua digabung jadi community manager. Gitu. Sampai nanti dia mulai agak gede, dia baru berani split task-nya untuk lebih spesifik.
gitu. Nah, tapi kalau di Action enaknya akan lebih spesifik. Kenapa? Karena mereka tahu mereka besar Iya, mereka besar. gitu. Jadi it's a different thing lah. Gitu. Oke, mantap. Nah, mungkin tayangnya yang bakal orang tanya ya. Saya aku kan ada channel Telegram juga ya, kerja di Web3 kalau Yo. kamu tahu kan. Nah, itu kan salah satu pekerjaan yang paling sering dicari adalah CM. Ya. Karena ya itu relatif mudah bisa dibilang, ya kan. Misalkan dibanding kayak BD atau Iya, apa iya. itu kan dibutuhkan experience yang lebih lah, Iya. ya kan. Nah, kalau orang tanya nih, Bang, cara gimana kalau mau jadi CM nih? Ya kan? Sebenarnya Caranya gimana? ada dua Ini jangan sulit nih kan. ada dua cara sih. Kalau ini mungkin pengalaman gue pribadi, Iya, mungkin iya. orang lain bisa beda. Kalian rajin konten, Ah, sampai konten kalian di review semua project yang ada potensi kalian mau apply. Kalian review aja secara gratis, ajuin, oh iya gue review kayak gini, gue review kayak gini. Ketika mereka appreciate, lama-lama mereka mau coba hire lo. Nah, biasanya ini yang jadi metode kedua. Nanti ketika mereka hire ke lu, minimal jadi moderator. At least kayak handle community regional Indo. Oh, moderate ya gitu. Oke, gitu. Atau enggak nanti misalnya jadi moderator mungkin untuk ngejawabin komplain atau setting Discord board. Nah, ini yang penting kalian harus nguasain dua skill, yaitu ngatur Discord bot sama Telegram bot. Oke. Telegram bot mungkin lebih gampang. Lebih gampang ya. Kalau Discord bot itu kadang komen promptnya untuk beberapa jenis bot agak ribet, apalagi yang Discord bot yang langsung integrasi sama wallet crypto. Oh iya. Nah, iya, itu benar. lebih sulit. Nah, jadi kalau gue personally, gue bisa setting tapi skill gue tidak sejago itu untuk setting botnya lah. Jadi gue biasanya lebih kayak ke partnership, creative ideas, karena gue pun juga selama gue sebelum berkarja dan berkarir, emang gue juga involved di komunitas kreatif kayak breakdance, kayak bermusik, which is gue bikin NFT musik label. Jadi otak gue nyadar, oh strength gue di kreatif gitu. Jadi ketika kalian udah sampai di tahap CM, kalian harus tentuin CM kalian tuh cocoknya untuk partnership, kayak gue misalnya, untuk kayak bangun community partner, atau moderating, atau mungkin lebih ke arah konten, hosting, itu juga ada skill-skillnya ya. Iya, benar. Jadi CM tuh sangat general dan memang orang-orang tuh sering bilang kayak itu agak ambigu gitu. Iya. Bahkan di web to startup, maksudnya startup konvensional, itu mereka udah ada role community manager. Tapi kalau di startup konvensional, community manager tuh lebih sering untuk membuat offline event. Iya, benar. Jadi untuk bonding networking antar perusahaan dan segala macam. Di Web3 sama, tapi kalian bisa cukup ngelakuin dengan grup Telegram, grup Discord, atau Xspace ya. Iya, Space. Gitu. Jadi itu yang sering dilakukan gitu. Oke. Nah, ya mungkin ada saran nggak buat orang-orang yang mau kerja di Web3 jadi CM nih? Saran ya mungkin ya ada saran lain, skill atau kayak kepribadian harus gimana gitu kan? Mental harus sabar, Nah, karena benar, mental ini penting nih. karena community itu nggak semuanya ketika amit-amit produk kita melakukan kesalahan lah, atau mungkin delay, atau mungkin ada error misalnya di testnetnya, whatever, mereka langsung sabar mau kayak oke, kita ngerti. Karena orang tuh kalau udah nyoba produk kan apalagi di Web3, di kripto, yang mereka incar kan duit. Iya, benar. Jadi kita harus sabar dan hati-hati. Iya, kalau udah berhubungan sama duit tuh biasanya orang lebih beda lah sikapnya. Ya, dan kedua adalah tadi gue udah mention, kalian either bisa konten, bisa hosting, skill social media group chat yang bot kayak Discord, Telegram bot. Tapi biasanya setiap orang ada strength-nya lebih dominan di mana. Sama communication skill harus enak sih, karena ngomong sama orang, misalnya as community manager, kalau cara ngomong kita agak kasar, nggak enak, orang juga nggak akan dengerin lu men gitu. Iya, benar. Make sense. Iya. Oke. Wah, ini saran yang sangat bagus sekali buat kamu yang pengen jadi CM ya. Ini harus kalian inget nih. Jarang ada info kayak gini, ya kan. Oke. Mungkin bisa share juga hal-hal yang paling memorable nih, ya kan. Kan pasti banyak suka dukanya nih. Ya. Nah, coba sukanya apa jadi CM nih? Apa ya, jadi CM tuh meskipun dia bilang ini mungkin sedikit bocoran yang menarik. Iya. Kan mereka mereka nggak terlalu nentuin
jadwal kerjanya gimana. Benar. Selama kita menjawab KPI dan be responsif. Kalau Ya, misalnya responsif itu penting ya. maksudnya responsif kalau misalnya community kenapa-napa kita harus Iya. bales. Cuma memang buat teman-teman yang nggak suka kayak overtime harus jawab kerjaan mungkin awal-awalnya kurang suka. Iya, kurang suka. Dan gue pun juga ketika moderating awalnya agak capek anjir jam 2 pagi gue harus balas orang gara-gara komplain. Nah, cuma it happens. Cuma lama-lama gue menyadari mungkin strength gue bukan di overtime-nya, akhirnya gue nyari partnership. Gitu, dan ternyata lebih make sense. Nah, jadi gue merasa kayak kalau building community itu kita kerjanya sih kalau in summarize itu berteman sama semua orang. Iya benar. Gitu. Tiba-tiba orang ada ide, iya tuh keren ide lu, ayo collab. Ide lu keren, ada collab, dan cara collabnya beda. Kalau di perusahaan korporat kita harus bikin MOU segala macam. Ini lu cukup bikin grup diskusi Telegram atau grup WA, langsung chat aja jadi gitu. Chat, terus habis itu kita bikin proposalnya itu cuma kayak word simple, nggak yang kayak harus drafting ada perangko atau mungkin pakai digital e-sign yang konvensional. Semacam preview gitu-gitu nggak terlalu perlu lah, cuma kayak proposal singkat, oke, deal kita eksekusi, sesimpel itu. Jadi ya lumayan lah. Bener. Aku juga sering ya kerjasama lah ya, kita kerjasama kan, itu kan jarang-jarang kalau misalkan ya, kecuali kalau sama perusahaan ya itu B2B mungkin masih formal ada agreement, cuman kalau sama community sama KOL ya yang penting ada bukti tertulis aja ya kan. Iya. Ngomong soal BD partnya. BD untuk BD itu dibagi banyak banget kok di Web3. Ada BD KOL, which is tuh mungkin Bro Rofik pengalaman lah di BD KOL. Jadi kayak kalian cari influencer buat ramein project kalian gitulah. Dan sorry anjing, gue keseretan. Iya, emang terlalu semangat kayak saya. Jadi BD KOL tuh sebenarnya BD yang paling gampang menurut gua. Cuma susahnya adalah nego harga kalau misalnya influencernya banyak mau. Iya, benar. Nah, tapi itu masih mending. Kedua ada BD partnership, which is gua ngelakuin sendiri, itu enak. Cuma partnership B2B antar project untuk integrasi kepentingan, either itu dari segi produk atau segi promosi cross campaign, itu tuh agak nyentrik sih menurut gua. Kenapa? Karena kadang ada project yang sebenarnya core value ini sangat bertolak belakang, bahkan bertabrakan, tapi karena mereka merasa kayak gue trust sama lu, maksa harus nyatu gitu. Padahal sebenarnya produk lu tuh nggak bisa dikonek-konekin. Nah, ini tuh sering banget terjadi di Web3 yang akhirnya kadang projectnya itu core value-nya jadi bergeser karena demi mengincar partnership yang penting kelihatan gede, kelihatan lebih powerful supaya produknya naik. Tapi core value-nya nggak cocok. Nah, ini yang bahaya. Jadi kadang buat teman-teman yang mau bikin project Web3, ini penting banget. Kalau mau partnership, make sure consider core value-nya kalian. Jangan tabrakan. Karena gue pernah kerja di salah satu project Web3 yang kayak begini dan akhirnya clash dan nggak works. Dan gue nggak sebut namanya dan gue juga nggak include di profil gue juga gitu. Karena ya kayak gitulah. Tapi itu sedikit level up dari PDKOL. BD ketiga ini yang sebenarnya ini mirip-mirip sih dua ini. Ada BD listing dan BD untuk market maker. Nah, dua ini biasanya untuk assist exchange. Jadi ada BD listing tuh mencari project untuk tokennya dilistingkan di exchange. Nah, komisinya gede banget. Sekali dapat kalian mungkin bisa nggak kerja 4 bulan. Cuma untuk standar UMR Indo ya. Tapi effort itu susah banget karena harus ketemu sama projectnya gitu. Iya, pokoknya harus project itu merasa trust sama lu, pingin listing sama lu, mau nge-spending duit segitu banyak untuk listing. Karena mungkin kita spill dikit kali ya, budget listing tuh rata-rata bisa 10k sampai 30k ya, paling rendah ya. Iya. Kalau di aku tahu di XT kayak misalkan ya sekitar itu ya. Iya. Ada yang ya mungkin kalau semakin tinggi tiernya semakin mahal juga. Nah, itu tier action tuh juga paling penting tuh, karena kalau tier action makin tinggi, project mau bayar gila-gilaan nggak masalah. Kayak berebut lah. Soal itu pasti mahal. Nah, itu berebut lah. Cuma kalau kalian kerja yang di tier agak ke bawah, mereka tuh kayak angin-anginan. Terus kadang kita malah dapat project yang mau bayarnya nggak sesuai gitu. Negonya terlalu nekan. Nah, ini tuh salah satu yang paling susah. Nah, yang mirip-mirip dengan listing, cuma bedanya ini berkaitan dengan liquidity adalah market maker. Jadi kalian basically menawarkan jasa
untuk token kalian, either itu trading pairnya di DEX atau decentralized exchange atau di CHEX centralized exchange, itu untuk volumenya dijaga dengan baik, bahkan bisa dibertumbuhkan lebih baik. Nah, BDMM ini sebenarnya agak apa ya? Gua nggak tahu, kalau di Indonesia tuh kayak nggak umum sih, karena biasanya luar yang lakuin. Iya, luar yang modalnya gede soalnya. Iya, modal gede dan trader luar mungkin lebih established ya daripada di Indo gitu. Jadi tapi kalau BDMM ini katanya tuh kayak rada passive income gitu. Jadi selama kliennya bayar per bulan untuk keep volumenya grow, kalian komisinya itu per bulan. Jadi kalau projectnya tajir banget nih, amin banget, itu kalian passive income, kalian bisa tidur tenang tuh. Iya, gitu. Ada sukses story-nya, tapi biasanya di luar. Banyak kan orang Rusia sih yang ngelakuin. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini mungkin bisa kamu share juga ya. Pasti kan banyak orang tanya nih, kalau aku pengen kerja di Web3, cara dapat kerjaannya gimana? Nah, ini bisa dijawab gak? Dari pengalamanmu gimana? Karena kan kamu banyak nih, macam-macam kan. Sebenarnya entry tiap orang nggak bisa disamain. Kalau gue personal, tadi gue udah mention di awal, gue ngonten kripto, gue bikin musik as NFT, dan sering contribute di community, sering aktif aja. Akhirnya kebawa sendiri. Bahkan kalian harus pinter pilih circle orang Web3 yang cocok dengan karakter kerja kalian juga. Gitu. Jadi kalau misalnya karakter kerja yang nggak cocok, yang akhirnya malah kalian susah berkembang juga. Ini juga harus dilihat gitu. Emang agak tricky, tapi kalau kalian udah tahu basic skill kalian apa yang mau kalian ambil, ya fokus di situ. Contoh kayak ini community manager, tadi kan gue mention caranya bisa lewat moderating, review project secara gratis untuk dapat attention dan segala macem. Itu akhirnya bisa ditarik gitu. Tapi kalau misalnya kalian, gue nggak tahu nih, kalau buat teman-teman yang programmer mungkin lebih gampang sebenarnya, karena minimal kalian punya basic JavaScript, Python, sama mungkin Rust ya yang coding baru. Iya, itu kalian bisa explore. Tapi biasanya Python dan JavaScript tuh the most basic thing untuk seorang programmer industri startup konvensional itu transisi ke Web3. Gitu. Dan bisa mungkin contribute dulu, kan banyak kayak GitHub, kayak Gitcoin, untuk kayak bantu project orang lah, rapiin scriptnya dikit dan segala macem, itu bisa gitu. Nah, kalau misalnya Bang, gue cerita juga, ada yang langsung pingin jadi BD misalnya. Biasanya orang yang backgroundnya kerja di bank dulunya, atau enggak orang yang dulunya pernah jadi sales mobil atau apa, itu bisa jadi BD. Nah, kebetulan gue kenal ada orang di, kalau nggak salah orang Boyolali, itu dia dulu sales mobil cuy. Oh ya? Iya, tiba-tiba jadi BD listing. Jadi gue bilang kayak jauh banget ya. Kacau sih. Tapi basic salesnya kan sama. Jadi cuma beda ini, lu jualan mobil jadi jualan project. Exchange ya. Iya gitu. Iya. Jadi ini benar nih. Jadi apa ya, kalau aku sendiri itu sebelum di exchange itu aku jadi account manager di konsultan lah bahasanya, ya kan. Ya penting kalau misalkan di Web3 ini kadang nggak harus sesuai dengan, kayak kadang kerja tuh nggak harus ngerti Web3, ya kan. Yang penting kau punya pengalaman, ya kan. Kau punya pengalaman kerja yang kira-kira cocok dengan Web3, bisa tetap masuk. Tapi gitu. Tetap harus ada ngerti basic terms. Biasanya kalau dulu mungkin talentnya nggak terlalu banyak, jadi mereka makin explore. Sekarang talent makin banyak, dan industri kan kalau kita lihat di Web3 sekarang kan institusi segala macam udah mulai involve. Jadi talent mainstream udah mulai masuk, jadi memang harus lebih kreatif sih gitu. Oke, benar, make sense. Oke, ini pertanyaan terakhir yang agak sensitif sekali nih. Jadi takut saya. Udah siap belum nih tanya nih, ya kan? Gajinya berapa, ya kan? Oke. Dari CM aja, ya kan? Oke, community manager itu setiap negara ada standarnya. Kalau di Indonesia biasanya project luar terutama udah tahu UMR Indonesia itu dirata-ratakan regionnya itu 300 USD. Jadi biasanya kita CM yang pemula itu startnya 350 USD per month. Jadi kalau 350 USD per month tuh dirupiahkan tuh 5,5 juta loh. Ya jadi kayak UMR Jakarta mepet dikit gitu kasarnya. Nah,
Cuma kalau kalian udah skillnya mulai senior level itu bisa 1.000 sampai 3.000 USD per month. Jadi lumayan gede gitu. Cuma kadang mereka tuh ngelihat experience-nya seberapa jauh untuk ngehandle project Web3 baru bisa dibayar segitu gitu. Tapi kalau moderator yang cuma buat ramein grup itu biasanya setengahnya CM gitu. Biasanya 200, 300 nggak bahkan cuma 100 pun ada. Nah, Indonesia tuh termasuk masih mending sih. Filipina itu CM standarnya cuma $200 per bulan. Udah juga ya? Paling rendah untuk beginner ya. Kenapa? Karena mereka punya mata uang kan lebih lemah ya? Lebih lemah daripada rupiah ya. Jadi itu ngaruh. Nah, jadi kalau buat teman-teman pikir kayak, oh, gua kerja Web3 USD langsung. Ya bener sih dibayar USDT gitu kan, tapi currency-nya tidak langsung gaji standar orang US atau Eropa. Iya, pasti beda ya. Karena mereka juga research lagi kayak lo orang mana gitu. Benar. Dan sebenarnya untuk supaya gaji lo pemula agak naik dikit, minimal English lo tuh udah professional level. Kayak aku ngerasa malah English doang tuh kayak kurang gitu loh. Ya kan? Kalau bisa bahasa Mandarin misalnya, itu bisa lebih. Oh, ini interesting nih bahasa nih. Gue malah baru mau belajar Mandarin sebenarnya. Wajib. Nah, lo kan udah bisa nih. Ya, jadi sebenarnya pengalaman gue 3 bahasa yang paling sering dipakai di Web3 itu selain English itu adalah bahasa Mandarin dan Rusia. Nah, kenapa Mandarin itu project Cina dan developer banyak Cina banget. dan Action itu circle-nya mayoritas Cina mainland. Gitu. Dan untuk yang bahasa Rusia, tadi kan market maker banyak kan Rusia. Developer hacker itu Rusia. Mayoritas Rusia. Vitalik aja Rusia, coy. Iya. Cuma tinggal di Kanada aja, gitu kan. Nah, jadi intinya harus belajar salah satu. Dan gue shout out buat teman-teman Web3 di Indo yang bisa dua-duanya sih. Bahasa Rusia sama Mandarin susah cuy. Susah. Iya, gue aja baru kayak belajar Mandarin, gue cuma ngerti pasif dengar. Cuma kalau disuruh ngomong, Iya, jadi emang masih belajar banget gitu. Oke, ya ini tolong diingat-ingat ya. Jadi buat kamu yang ingin kerja di Web3, bahasa Inggris aja itu masih kurang. Kalau bisa bahasa Mandarin, it's even better. Karena ya aku ngerasa sendiri kayak di exchange ya. Aku dulu di Hobi itu exchange Cina ya kan. Terus ya banyak lah kayak temanku di CoinX, apalah Lbank macam-macam tuh ya rata-rata yang dari Cina kan kayak mereka butuh bahasa Mandarin. Gue dulu waktu jadi BD listing gue pernah dikibulin 3 kali sama project Mandarin, project Cina. Jadi akhirnya gue memutuskan kayak gue harus belajar deh. Ya gara-gara gue nggak ngerti cuy gitu. Soalnya Google Translate aja kan ada slang ya. Slang itu juga kita kan nggak bisa translate pakai ChatGPT juga mereka nggak ngebaca cuy. Oke. Gitu. Ya kacau lah pokoknya. penting bahasa nih. Iya. Oke. Ya mungkin itulah pembahasan kita hari ini. Nah, aku pengen ngasih info lagi buat kamu yang mungkin cari kerjaan di Web3. Kamu bisa cek di Kerja di Web3 di Telegram, itu channelku. Aku sharing-sharing kerjaan di Web3 mungkin yang fokusnya ke non-tech. Kalau misalkan kayak dev ya aku sorry aja fokusnya bukan situ. Jadi aku pengen bantu teman-teman yang pengen jadi BD atau CM atau kayak misalkan marketing, desain UI UX ya gitu. Jadi bisa cek di Kerja di Web3 di Telegram ya kan. Nah, ingat juga kita nanti bulan November akan mengadakan Web3 Week Asia ya kan. Bulan November tanggal 7 sampai 8 ada Web3 Week Asia. Nanti kamu cek di link ini, nanti bisa daftar. Siapa aja yang ikut, kita udah undang Pak Gibran dan kayak Bro Yunepto, Bro siapa namanya, Andreas Tobing, banyak lah. Kita juga undang Manta juga, kalau kamu tahu ya kan. Manta kita undang ya kan. Banyak project-project yang akan hadir. Exchange juga banyak yang hadir. Flipster juga harusnya ikut nih ya kan? Jadi saya ditodong. Ya kan? Aduh. Ya nanti kalau kau datang nanti kau bisa ya dapat. Kita juga ada job fair juga buat kamu yang pengen cari kerjaan langsung ketemu dengan perusahaannya, bisa datang juga. Oke. Nah, itu mungkin sharing kita hari ini sama Bro Imam. Thank you banget ya. Thank you banget thank you so much. Ya buat kamu yang belum follow Twitternya Bro Imam,
bisa di ini ya, K14 on the track, ya kan? K14 K14 on the track. Nanti Iya. ada di sinilah pokoknya. Ya kan? Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, dan mungkin buat kalian yang ya pengen cari kerjaan di Web3 ya semoga lebih semangat lah, ya kan? Ya, jangan lupa like, share dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kita. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. See you. See you.